Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sabrina Hanifati. Saya dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelompok 2 Pajajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas LDK Formadikip. Nah, pada video ini saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, sejarah Formadikip. Yang kedua, hak dan kewajiban mahasiswa KIP kuliah. Yang ketiga, problem solving. Yang keempat, kepemimpinan manajemen organisasi. Dan yang kelima, kecerdasan emosional. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat video pembahasannya. Jadi yang pertama ada materi tentang sejarah berdirinya Formadikip Unsika. Nah, Unsika atau Universitas Singaperbangsa Karawang beralih ke negeri pada tahun 2015, bertepatan dengan pertama kali penerimaan beasiswa di Universitas Singaperbangsa Karawang. Lalu di bulan Oktober diadakanlah pertemuan, yaitu bulan Oktober tahun 2015 di Masjid Al-Khair untuk membahas masalah terkait dengan beasiswa yang dialami oleh mahasiswa. Nah, setelah diadakan pertemuan pertama, diadakanlah pertemuan lagi 2 bulan setelahnya di Gedung Haji Opon. Nah, di pertemuan ini akhirnya tercetuslah nama Permadani, yaitu Persatuan Mahasiswa Bidik Misi dan Alumni. Nah, setelah 2 pertemuan yang sudah dilakukan lagi pertemuan, yaitu pertemuannya dilakukan di Solo. Nah, di pertemuan inilah akhirnya lahir Formadikip Unsika. Nah, Formadikip Unsika sendiri memiliki 7 departemen. Departemen yang pertama ada Departemen Relatvo atau Relasi dan Advokasi. Terus yang kedua ada Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang ketiga ada Departemen Media Kreatif. Yang keempat ada Departemen Riset Keilmuan. Yang kelima ada Departemen Konseling. Yang keenam ada Departemen Ekonomi. Dan yang ketujuh ada Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Itulah sejarah berdirinya Formadikip Unsika. Yang kedua, kita akan membahas hak dan kewajiban mahasiswa KIP kuliah. Hak mahasiswa KIP kuliah yang pertama ada peserta dibebaskan dari seluruh biaya kuliah. Yang kedua, mendapat biaya hidup dari KIP kuliah. Dan yang ketiga, berhak menerima pendidikan yang sama dengan mahasiswa lainnya atau yang non-KIP kuliah. Nah, kewajiban dari mahasiswa KIP kuliah sendiri adalah yang pertama, menjalani perkuliahan dengan baik. Yang kedua, mendapatkan IPK minimal 3,25 rumpun sosum atau 3,00 bagi rumpun saintek. Yang ketiga, terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan KIP kuliah. Yang keempat, menaati aturan undang-undang yang dibuat dari universitas yang terkait dengan KIP kuliah. Lalu yang kelima, lulus tepat waktu. Dan yang keenam, menjaga dan menjunjung nama baik universitas dan Formadikip Unsika. Seperti itu. Baik, di materi ketiga ini kita akan membahas problem solving. Menurut Umar Hamalik, problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual di dalam menemukan masalah untuk memecahkannya berdasarkan data serta informasi yang akurat, sehingga mampu mendapatkan kesimpulan dengan cermat dan cepat. Adapun karakteristik khusus di dalam problem solving agar mendapatkan pendekatan terbaik untuk memecahkan masalah. Yang pertama ada melalui interaksi pemimpin dengan anggota ataupun anggota dengan anggota. Yang kedua, terjadi dialog sistematis di dalam diskusi dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, ada pihak yang memberikan informasi secara lengkap agar setiap orang di dalam lingkup diskusi memahami masalah yang terjadi. Yang keempat, pemimpin mampu membimbing dan melatih setiap anggota di dalam diskusi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Lalu ada beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam problem solving. Yang pertama, melatih kemampuan kita dalam menghadapi masalah. Yang kedua, melatih dalam menemukan langkah-langkah terbaik untuk mendapatkan solusi dari sebuah masalah. Yang ketiga, melatih cara bertindak dan berbuat dalam situasi baru. Yang keempat, melatih untuk berani mengambil keputusan. Dan yang kelima, melatih dalam meneliti suatu masalah dari berbagai sudut pandang.
Adapun tahapan-tahapan problem solving, yang pertama adalah menemukan masalah, lalu yang kedua diidentifikasi masalahnya, yang ketiga menemukan beberapa solusi, lalu yang keempat memilih solusi terbaik dari beberapa solusi yang sudah kita temukan. Lalu tips meningkatkan problem solving, yaitu mengubah mindset, terus mengidentifikasi masalah secara detail, lalu kita tingkatkan kemampuan berkomunikasi kita, dan sebagainya. Materi yang keempat ada manajemen kepemimpinan organisasi. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian yang berorganisasi terdiri dari ilmu manajemen dan leadership skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Lalu ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai visioner. Seorang pemimpin dalam organisasi perlu menjadi individu yang visioner, di mana dirinya mampu untuk merancang tujuan dan visi misi yang jelas, serta meyakinkan seluruh anggotanya bahwa mereka sedang menuju jalan keberhasilan. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai arsitek. Maksudnya, para pemimpin dalam organisasi bukan hanya dituntut untuk merancang rencana masa depan, namun mereka juga diharapkan dapat mendesain organisasi menjadi sebuah sistem yang transparan dan canggih. Lalu yang ketiga, ada kepemimpinan dalam organisasi yang bertindak sebagai katalisator. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan katalisator perlu melakukan hal-hal seperti menyingkirkan segala hambatan yang dirasakan oleh anggota tim dan mendukung ide-ide cemerlang mereka agar menjadi kenyataan. Lalu membina hubungan yang baik ke seluruh lapisan organisasi, dan yang terakhir membantu meningkatkan motivasi para anggota. Lalu yang keempat ada kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai pelatih. Maksudnya, ketika seorang pemimpin berhasil membimbing para anggotanya untuk merancang mencapai tujuan organisasi yang diharapkan, maka secara otomatis organisasi tersebut akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Lalu ada 5 keutamaan kepemimpinan. Yang pertama, membantu mempengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Yang ketiga, membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, membantu memperkenalkan perubahan baru yang diperlukan organisasi. Yang kelima atau yang terakhir, membantu pelatihan dan pengembangan para anggota di dalam organisasi. Materi kelima yaitu tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. 5 indikator kecerdasan emosional, yaitu yang pertama ada self-awareness, yaitu menyadari perasaan atau keadaan yang sedang kita alami ataupun orang lain rasakan. Lalu yang kedua ada self-regulation, atau menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Lalu yang ketiga ada internal motivation, maksudnya mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu dengan baik. Lalu yang keempat ada empati, maksudnya memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Lalu yang kelima ada social skills, maksudnya kita harus menerapkan kemampuan emosional kita untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar. Jadi itulah 5 pembahasan yang saya bahas di video ini. Saya harap pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like sama komen ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.